Halo Sobat Santuy, apa kabar? Semoga kita semua tetap dalam keadaan santuy ya kan? Sebelum lanjut jangan lupa untuk injak tombol subreknya ya guys. Ini alasan Timor X Timor TKW Gram kepada Ustadz Yusuf Mansur. Salah satu peserta investasi Ustadz Yusuf Mansur, Biaristi, saat geram dengan dai kondang tersebut. Pasalnya, ia mengaku tidak hanya menjadi korban investasi namun juga menjadi kejaran rekan-rekannya yang menjadi member FI. Kini FI trend, lantaran uang mereka tidak bisa dicairkan. Biaristi bercerita dirinya menjadi member PT Fritra Sentosa Internasional VSI milik Ustadz Yusuf Mansur pada tahun 2013. Saat menawarkan program itu, ujar dia, Yusuf Mansur berstatus sebagai pendiri sekaligus pemilik PT VSI. PT VSI memproduksi Fritra Fi, yakni portal layanan personal payment one stop service. Pi yang belakangan berubah menjadi Pi Trend bisa dipakai untuk membayar beragam keperluan seperti listrik, TV berbayar, internet, asuransi, dan lain-lain. Setahun setelah menjadi member, Biaristi menjabat sebagai Start Ladder Internasional PT VSI yang anggotanya para TKW dari berbagai negara antara lain Hong Kong, Taiwan, dan Malaysia. Pada tahun 2014 tersebut ia memiliki doline, 500 orang. Uniknya, meskipun menjadi member FI, para TKW ini tidak bisa mengakses ID mereka lantaran FI hanya bisa digunakan di Indonesia. Praktis selama bertahun-tahun mereka menjadi member tanpa bisa menggunakan fasilitas tersebut. FI tidak bisa dipakai di luar negeri, bisanya hanya di Indonesia. Padahal posisi kami kan di luar negeri. Jadi otomatis bertahun-tahun sebagai member FI itu kami tidak pernah bisa menggunakan. Pada akhir 2014 saya pulang ke Indonesia. Saya mau akses Pi ternyata tidak bisa, kata staf di Pytran, karena kami dari luar negeri sudah ganti nomor. Tapi kan data saya sudah ada kan bisa dicek. Katanya Pi sudah pindah ke Pytran sehingga cashback tidak bisa dicairkan. Keluh Biaristi dalam perbincangan di kanal YouTube Kanal Anak Bangsa yang dikutip solopost.com. Selasa 25 Januari 2022. Yang membuat beban bagi Biaristi bukan sekadar uang investasinya yang hilang. Posisinya sebagai Start Ladder Internasional VSI dengan doline hingga ratusan orang menjadi beban moral dan mental hingga kini. Orang-orang yang dulu direkrutnya mengarahkan telunjuk kepada dirinya. Tahun 2014 itu kan saya Start Ladder International. Punya 500 orang di samping kiri dan kanan saya. Belum lagi ada atasan saya juga. Karena saya Start Ladder, saya merasa tidak enak dengan teman-teman seolah-olah saya melarikan uang mereka. Padahal saya sendiri juga tertipu, katanya menjawab pertanyaan CEO Kanal Anak Bangsa TV, Rudi S. Kamri. Biaristi mengaku mengajak banyak orang terdiri atas kerabat, teman, dan guru mengajinya untuk ikut menjadi member FI. Orang-orang yang diajaknya itu ikut membeli paket program FI. Saat akhirnya FI itu hangus, orang-orang yang direkrutnya itu menjadi beban mental buatnya. Saya ambil beberapa paket, totalnya 60 juta rupiah. Saya juga datarkan guru ngaji kerabat teman. Saat kembali ke Indonesia ternyata cashback tidak bisa dicairkan nominal-nominal di bank katanya. Biaristi mengaku beberapa kali mendatangi kantor VSI di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung pada tahun 2015 dan 2017 untuk mengurus Pi. Biaristi takkan berhenti mengejar dai kondang tersebut agar uang investasinya kembali. Jika tak didapatkan di dunia, ia akan mengejar sampai akhirat. Pak Yusuf Mansur, berhentilah merugikan umat dengan money game yang menurut para ulama haram. Soal uang saya tergantung ustadz. Jika di dunia ini tidak bisa dipertanggungjawabkan di akhirat akan saya tagih. Ujar Biaristi yang mengikuti dua bisnis yang digalang Yusuf Mansur, yakni sebagai member di PT Fritra Sentosa Internasional, VSI, dan investasi kondominium Moyavidi. Biaristi yang saat itu masih bekerja sebagai di Hong Kong menyetor uang puluhan juta melalui transfer kepada Yusuf Mansur. Dikutip dari kanal YouTube Daku Channel, Ustadz Yusuf Mansur mengakui mendapatkan sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan, OJK, pada Juli 2013 atas aktivitasnya menggalang dana dari umat Islam untuk patungan usaha. Sanksi itu berupa edukasi dengan meminta Yusuf Mansur menghentikan penggalangan dana sampai perizinannya diurus. Dirinya langsung menghentikan penggalangan dana sembari mengurus perizinan dan baru kelar pada 2017. Dulu bukan gagal tapi berhenti karena regulasi OJK menyetop. Dan kita sudah stop duluan sebelum diminta OJK. Karena ada nasihat dari Pak Dahlan Iskan. Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan
Ujarnya seperti dikutip solopost.com. Kamis 16 Desember 2021 lalu, setelah berhenti menghimpun dana dari jamaah, kata Yusuf Mansur, dirinya dan tim lantas mengurus perizinan dengan didampingi OJK. Akhirnya aset patungan usaha itu menjelma menjadi manajemen aset syariah. Habis itu kan kami kembalikan untuk masuk lagi dengan cara yang benar. Nah, proses perizinannya panjang hingga aset patungan usaha menjelma menjadi manajemen aset syariah resmi dapat izin OJK pada 2018. Nah, habis itu teman-teman bisa masuk lagi melalui reksadana, katanya. Yusuf Mansur mengakui dirinya mempunyai banyak salah. Pasalnya, berbagai usaha yang ia galang adalah bentuk ikhtiar untuk umat yang memang dilakukan dengan coba-coba. Kesalahan saya terus nyoba-nyoba, misalkan kayak nabung tanah itu baru. Saya berbuat pasti saya banyak salahnya, pasti banyak kesandungnya. Mohon doanya, semoga lancar. Kalau nipu sih, insya Allah kagak. Perbandingannya 2.000 orang sudah dikembalikan lalu memimpin manajemen aset syariah. Sudah berpuluh tahun loh umat gak punya loh, harusnya publik bisa menilai, lanjut dia. Yusuf Mansur tetap kukuh dengan langkahnya terkait dengan manajemen aset syariah. Bahkan klaim dia saat ini manajemen aset syariah sedang berproses divestasi dengan salah satu BUMN. Aset manajemen syariah ini lagi proses divestasi ke BUMN besar banget di negeri ini yang asetnya 300 triliun rupiah. Ini kan kemajuan. Tutupnya. Berdasarkan data solopost.com, Ustadz Yusuf Mansur meluncurkan manajemen aset syariah pertama di Indonesia dengan nama PT Python Asset Management, PAM, pada bulan Desember 2017. Dalam sebuah diskusi di Bursa Efek Indonesia, BEI, pada 4 Desember 2017, cucu ulama Jakarta almarhum K. H. Mansur itu optimistis kehadiran PAM menjawab kebutuhan investasi syariah yang selama ini digencarkan oleh OJK. Apalagi, kata dia, Python telah memiliki jumlah anggota yang mencapai 1,7 juta pengguna. Kami harap ada banyak yang bisa ikut kami sumbangkan. Bila masyarakat punya pilihan dan pilihan itu bukan hanya legal tapi juga syari. Untuk itu kami ajak masyarakat untuk berinvestasi jangka panjang, katanya. Sebagai langkah awal, PAM akan menyasar anggota dari komunitas Python yang jumlahnya mencapai 1,7 juta sebagai nasabah awal.